Tuhan kasihi para pembina remaja ya khususnya, dan juga guru-guru yang mengajar remaja SMP SMA, dan juga para orang tua yang mempunyai anak-anak remaja. Sebenarnya ini anak-anak juga sudah mulai main yang game ya. Tema kita malam ini adalah ibadah online atau game online. Sebenarnya mereka juga main, tapi kayaknya anak-anak lebih bisa di apa ya, kalau ibadah itu mereka bisa lebih lebih fokus atau lebih bisa diatur, mungkin lebih seperti itu. Bukan berarti remaja tidak bisa diatur, tapi mereka punya hobi dan kesenangannya lebih apa ya, lebih banyak, lebih menarik, mungkin seperti itu. Nah, malam ini kita akan berbicara dengan para pelayan anak remaja, baik yang di gereja maupun yang di sekolah. Jadi kita bertemu di channel Anak dan Remaja Bagi Kristus ini, kita akan masuk ke dalam sebuah tema yang sebenarnya cukup menarik ya. Ini tentang game online, atau pilihannya game online atau ibadah online. Nah, kita akan menyapa dulu rekan-rekan kita yang melayani anak-anak remaja. Jadi ini termasuk para pembina rohani ataupun guru agama, dan juga para pelayan di gereja dan di sekolah seperti itu ya. Akan berkenalan. Yang pertama seharusnya udah nggak usah diperkenalkan lagi, karena pernah ada di tayangan YouTube Anak dan Remaja di edisi kedua kalau tidak salah ya, yaitu Christopher Joshua yang sekarang melayani di Pangkal Pinang. Ketemu lagi, Chris. Iya, ketemu lagi Chantal. Sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, yang di Pangkal Pinang sehat-sehat saja. Lalu yang kedua, ini akan diperkenalkan karena ini namanya agak mirip. Satu Christopher, satunya lagi Christian Theodore. Jadi Christian. Salam kenal, Chris. Salam kenal, Chantal. Sekarang di Surabaya ya, melayani di sebuah gereja di Surabaya. Begitu ya, Chris? Ya. Oke, ini nemenin sesama wanita yang melayanin anak-anak remaja, yaitu kalau di sini nama lengkapnya itu Teresa Naumima, tapi malam ini kita akan panggil dengan lebih santai dengan panggilan Caca seperti itu. Ketemu di YouTube Anak dan Remaja. Selamat malam. Selamat malam. Oke, ini kita seharusnya jiwanya jiwa muda kan ya. Jadi pembicaraannya pasti lebih menggairahkan seperti itu, karena bicara tentang anak remaja. Anak muda bicara tentang anak remaja kan itu pasti seru ya, pasti seru banget gitu. Nah, apa sih yang kira-kira ini mau disebutkan dulu ya. Jadi ada survei yang mengatakan seperti ini di kalangan anak remaja ya, anak remaja yang ditanya mengatakan game-game apa saja yang sekarang dimainkan. Jadi katanya ada Mobile Legend ya, Mobile Legend begitu ya. Lalu ada PUBG ya, PUBG. Lalu katanya kalau yang ada juga Garena ya kalau nggak salah seperti itu, Find Victory. Lalu ada juga game-game anak-anak putri ya, anak-anak cewek. Kalau yang cewek ini waktu ditanya ya mirip-mirip ibu-ibu, ada juga yang main itu ya, permainannya anak remaja kalau lagi taktik tuh puzzle gitu ya. Dan seperti itu, lebih kurang gitu ya, kurang terlalu banyak sampai kurang begitu hafal game-game. Tetapi pertanyaan kedua yang menarik yang mereka jawab, berapa banyak mereka menghabiskan waktu untuk bermain game. Jadi ada dua kategori katanya. Yang pertama, kalau tidak libur sekolah, maka 5 jam ke bawah katanya, menghabiskan waktu 5 jam ke bawah. Kadang-kadang 2-3 jam pasti ada ya. Kalau libur katanya 5 jam ke atas, bisa kadang-kadang tuh sampai 7-8 jam. Hah? 7-8 jam? Sekolah aja kira-kira berapa jam ya? Cah, sekolah. Kalau misalnya biasa, berapa jam sih? Dari jam 7:30 sampai jam 1:30 ya? 1:30 ya. Berarti 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 jam. Main gamenya 8 jam.
Jadi ini melebihi sekolah dan ini menjadi tantangan kita kalau dibandingkan sekolah lebih kurang 6 sampai 7 jam ya. Nah, kalau ada anak yang satu hari dia bermain game online 8 jam, terus ibadah seminggu sekali dan itu 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, yang menjadi pembicaraan kita malam ini adalah ketika satu minggu satu kali yang lebih kurang 2 jam itu mereka lebih tidak bisa konsentrasi atau mungkin tidak terlalu fokus di dalam ibadah-ibadat khususnya online ini ya. Online ada aja alasannya mematikan kamera lah, tapi katanya tetap ada di sana. Siapa yang bisa tahu seperti itu ya? Ini tantangan kita. Kemarin kan kita ngobrol ya, Chris ya. Ada juga yang kita nggak bisa pantau apakah dia ikut atau tidak gitu. Nah, mari saya ajak rekan-rekan berbagi pengalaman apa sih yang sedang dikerjakan di ibadah online-nya sekarang. Bagaimana kalau kita hubungkan dengan yang tadi survei itu, ini seminggu sekali ibadah, bagaimana menarik mereka untuk bisa masuk ke dalam sebuah ibadah yang mereka suka. Nah, singkat saja apa yang dikerjakan, ibadahnya seperti apa, nanti kita akan lihat berapa banyak anak-anak yang dilayani itu yang main game ya, game apa aja. Silakan bisa mulai dari Surabaya dulu. Ibadahnya bagaimana nih di Surabaya, remaja? Kalau di gereja saya dan mungkin gereja-gereja pada umumnya memang ibadah online seringkali terbagi menjadi dua macam nih. Pertama, mereka ada yang memang live streaming gitu ya. Jadi mereka itu adakan ya real pada waktu itu seperti apa gitu. Jadi ibadah minggu shoot-nya pun bisa bilang shoot waktu take-nya pun hari Minggu gitu. Tapi ada juga seperti gereja kami yang tidak live streaming gitu. Jadi modelnya adalah rekaman. Kami rekaman seminggu sebelumnya, lalu kami tayangkan di hari Minggu pada saat memang jam ibadah remajanya. Itu yang kami lakukan. Lalu bagaimana kami dengan begitu tetap ada engagement atau ada relasi dengan anak-anak remaja kami, yang kami lakukan adalah membahas apa yang dikotbahkan itu gitu di dalam kelompok-kelompok kecil gitu. Karena kami menyadari bahwa mungkin ada beberapa gereja juga termasuk gereja saya yang usia remaja dan pemuda itu di dalam satu ibadah karena keterbatasan mungkin pelayan Tuhan lalu dalam masa pandemi ini gitu. Jadi cara efektif kami akhirnya ada satu ibadah untuk ibadah remaja pemuda. Range-nya pun terlalu jauh gitu. Lalu di kelompok-kelompok kecil itulah ada kami menyusun materi atau materi diskusi yang sesuai dengan usia-usia yang ada di kelompok kecil itu. Itu yang sejauh ini kami lakukan. Oke, berarti yang di Surabaya kalau dari beberapa pembicaraan yang lalu lebih kurang sama ya. Ada yang rekaman dulu, terus akhirnya bisa pakai YouTube, bisa pakai Zoom dan sebagainya. Seperti itu ya yang dilakukan. Nah, kalau beda nih dengan yang di sekolah yang lalu itu, bagaimana itu yang dilakukan oleh teman-teman di sekolah, khususnya dalam hal ini Caca? Iya, kalau di sekolah mungkin masalah usia, range usia itu nggak terlalu jadi masalah gitu ya, karena kan udah jelas nih anak kelas berapa, usianya berapa gitu ya. Nah, yang dilakukan di sekolah di tempat saya melayani adalah dengan rekaman gitu. Jadi kita nggak ada live streaming, tapi direkam. Jadi anak-anak tetap yang melayani dalam worship-nya, kemudian nanti pengkhotbahnya rekam sendiri, kemudian nanti diedit dan lain sebagainya, nanti di hari di mana ada chapel ya udah ditayangin gitu. Mirip-mirip dengan Kokris tadi gitu ya, karena ibadah itu kalau nggak ada personal touch-nya tuh rasanya kayaknya jadi kayak nonton doang gitu kan ya. Jadi yang diupayakan adalah anak-anak setelah ikut ibadah, nonton ibadah itu, kemudian masuk ke kelas masing-masing untuk sharing apa yang didapatkan sama wali kelasnya gitu. Nah, di samping itu anak-anak juga secara pribadi itu harus ngumpulin apa ya kayak
perenungan pribadi gitulah ya, perenungan pribadi. Jadi secara per kelompok ada, tapi secara pribadi juga dia harus submit itu gitu setiap minggunya. Gitu sih kalau di sekolah. Oke, karena kita sama-sama di sekolah ya, karena contoh juga di sekolah, jadi memang mungkin lebih mudah dalam arti kata karena jelas kan tadi dikatakan oleh Caca tuh kelas berapa dan ngabsennya juga jelas karena mereka harus hadir di dalam ibadah ya. Nah ini nanti tantangan bagi yang di gereja ya untuk memantau ini biasanya jumlah remajanya berapa, ibadah online-nya itu masih tetap segitu nggak ya seperti itu. Nah ini pertanyaannya agak berbeda untuk Christopher karena kan sudah pernah cerita waktu itu tentang kondisi pelayanannya yang lalu. Kan tadi tema kita ini tentang game online juga nih. Nah, tentang survei yang tadi 2 hal yang dilakukan itu, ketemu nggak Christopher dengan anak-anak yang kesulitan bangun untuk ibadah karena dia ngantuk main game online waktunya habis sepanjang malam sampai pagi, pernah menemukan anak-anak yang kecanduan game online sampai kayaknya ibadah itu nggak menarik bagi mereka. Bisa share sedikit nggak di dalam pelayanan di mana yang sudah pernah dilakukan? Ya, kalau dibilang ketemu dengan orang yang atau anak-anak remaja yang memang kecanduan banget itu belum sampai yang gimana ya, maksudnya mereka tetap ada batasannya yang biasanya ya orang tua marah gitu ya karena mereka mainnya sampai subuh gitu. Beberapa di sini saya temukan, misalnya kayak saya ada di Pangkal Pinang, saya menemukan beberapa anak remaja karena kan saya juga masuk ke sekolah, jadi saya ketemu dengan mereka, saya ngobrol dan ternyata kalau malam minggu itu waktu yang tepat bagi mereka untuk bisa bermain games itu sampai subuh gitu. Nah, jangankan bangunnya susah gitu ya. Kadang bangunnya tuh ada yang nggak susah, tapi jadinya ngantuk kalau ibadah karena mereka udah mainnya terlalu lama sehingga tidurnya terlalu subuh gitu. Tapi kadang ada juga yang akhirnya bolos, jadi mereka nggak datang ibadah online gitu, atau mungkin di sini ada yang offline, mereka juga nggak datang gitu. Nah, tapi ketika saya coba tanyain ke mereka, mereka bilang bahwa tapi saya ikut ibadah online yang lain gitu. Jadi mereka ada yang nggak ikut yang di gereja ini, tapi mereka ikut yang lain gitu. Tapi memang ada juga yang nggak ikut ibadah sama sekali. Jadi kadang saya pernah tanya, jadi minggu lalu ke gereja nggak? Enggak, contoh katanya. Jadi mereka benar-benar nggak ke gereja karena saking asiknya main game gitu. Dibilang kecanduan, ada yang kecanduan. Tapi dibilang ada yang masih ada dalam batasan, ada. Tapi biasanya pasti akan ada berantem sama orang tuanya gitu. Iya, iya, betul sekali. Menarik itu, Christopher yang tadi itu ya. Memang waktu Sabtu tinggal sekolah itu memang main sampai malam itu sampai pagi. Memang ibadah itu sampai ada yang sama sekali nggak bisa hadir, ada yang hadir siang tapi entah di tempat yang mana gitu ya. Tapi ada juga yang hadir tapi sampai ngantuk. Nah, kayaknya nggak harus di masa pandemi yang pakai online pun ya. Kita temuin kan pada waktu beberapa yang memang sudah terjun ya kalau udah ada sampai main game habis waktunya mereka ngantuk bahkan pelajaran-pelajaran di sekolah juga seperti itu ya. Nah, yang mungkin bisa di-sharingkan Christian adalah kira-kira pernah menghadapi masalah-masalah di mana anak-anak itu kita nggak bisa pantau ini kayak tadi gitu ya. Ibadah online-nya, bagaimana cara mereka beribadah. Terus ada nggak keluhan-keluhan kayak teman-temannya ngomong, oh iya dia itu tuh nggak ibadah bangun kesiangan tuh karena online. Game-game apa sih yang sekarang pengen tahu ya, Christian yang digemari anak-anak remaja selain yang tadi disebutkan mana tahu itu sampai mengikat seperti apa sih dan waktunya itu harus mainnya berapa lama sebenarnya? Oke. Iya, memang saya rasa itu kondisi yang tadi yang Christopher sampaikan itu terjadi juga kayaknya di manapun gitu ya. Bukan hanya di negara kita, mungkin di luar negeri pun terjadi hal yang sama gitu. Dan memang kalau dibilang seringkali mungkin kalau saya dapati, saya kan juga begini, kan itu tentu ada kenapa kok Sabtu itu menjadi waktu prime time atau waktu yang terbaik untuk main itu kan tentu ada alasannya gitu kan. Seringkali yang jadi alasan adalah seperti ini, memang itu waktu yang dikhususkan. Dalam artian seperti ini,
ada banyak orang tua yang sengaja, bisa saya bilang strateginya itu strategi yang akhirnya menyerang dirinya sendiri atau menyerang orang tua itu sendiri. Kenapa? Karena dibatasinya seperti ini. Kamu selama waktu sekolah atau ya waktu kamu ada ujian, kamu nggak boleh main. Tetapi waktu kamu sudah selesaikan tugas-tugasmu, kamu boleh main nih. Nah, dengan alasan dengan anak remaja ketika mendengar itu, oke, berarti ada something to do, ada sesuatu yang harus aku lakukan dan aku harus mendapat hakku gitu. Nah, justru itu ketika Sabtu yang umumnya kadang sekolah ada yang setengah hari atau bahkan libur, itu waktuku. Ketika itu dilarang atau itu dirampas, kamu jangan terlalu lama main. Loh, ini kan memang waktunya gitu. Kenapa sekarang kamu larang? Enggak, perjanjian itu jadi rusak gitu. Padahal orang tua yang menyepakati sendiri gitu. Apalagi sekarang misalkan masa liburan nih, masa naik kelas nih. Loh, katanya waktu nggak ada tugas boleh main. Sekarang aku nggak ada tugas, aku libur nih. Kenapa aku nggak boleh main gitu? Jadi memang strategi itu akhirnya menyerang, oh iya salah gitu. Tapi perjanjian itu sudah dibuat, maka itu mesti ada penyesuaian gitu ya. Nah, kalau berbicara soal permainan, saya rasa itu bisa jadi di tiap daerah atau tiap lokasi atau bahkan tiap gereja, tiap sekolah itu bisa berbeda-beda. Gitu. Karena kita bisa bilang tingkat pendapatan orang tua mereka berbeda, gadget yang mereka miliki berbeda, akses dengan internet atau game yang mereka peroleh itu bisa berbeda-beda. Tapi yang saya dapati memang misalkan game-game seperti Mobile Legends yang tadi contoh sempat ungkapin gitu ya, atau PUBG dan Garena Free Fire, macam-macam gitu. Ada genre-genre permainan yang memang menarik bagi mereka. Dan itu balik lagi tergantung orang-orangnya. Tetapi yang saya dapat, yang boleh saya bilang adalah seperti ini. Ada beberapa hal utama yang sebenarnya game-game ini tawarkan. Kenapa kok bisa menarik? Gitu ya. Pertama, memang di dalam semua permainan itu kita dipercayakan satu atau mungkin beberapa karakter. Karakter yang dimana mereka itu boleh membangun atau menciptakan karakter yang mereka inginkan. Jadi bisa saya bilang, lampu sorot itu diberikan kepada sang pemilik karakter itu. Gitu. Jadi dia bebas mengembangkan karakter ini seperti apa, tugas dia hanyalah menjadikan dia semakin kuat dan atau mungkin yang paling kuat. Gitu. Dan di sana mereka akan ditampilkan banyak, seperti bukan saja game online, katakanlah sosial media gitu. Akan ada banyak ditawarkan ada angka-angka nih, angka mulai dari level, tingkat pencapaian, barang-barang yang bisa diperoleh, itu bisa ditampilkan di teman-temannya, di friends yang mereka miliki gitu. Misalkan di sosial media paling gampang kita bisa tunjukkan jumlah like, jumlah subscriber, jumlah follower. Itulah yang menjadi pengakuan diri mereka yang menyebabkan aku mungkin di sekolah aku pas-pasan nih, kayaknya semua dia lebih pinter nih, kayaknya dia otaknya lebih encer nih. Tapi di game aku lebih jago. Aku bisa mengalahkan teman-temanku. Lihat nih, prestasi yang aku bisa punya. Nah, itulah yang digenjot di dalam permainan-permainan seperti itu sebenarnya. Itu sih yang saya lihat mungkin sejauh ini gitu ya. Iya, itu menarik sekali, Christian. Artinya gini, tadi tuh yang kesepakatan itu ya, kita mau bilang apa itu kesepakatannya dia dengan orang tuanya, sehingga gimana caranya kita para pelayan remaja ini ngedeketi orang tua ya, ngedeketi orang tua bahwa jangan lupa Bapak Ibu waktunya tetap juga harus ada prepare untuk ibadah besok. Jadi kalau misalnya biasa kan Jumat sekolah sampai Jumat ya, mungkin Jumat malamnya aja sampai, karena Sabtunya masih bisa ya, tapi Sabtu malam yang seperti tadi Christopher bilang, Sabtu ke malamnya lagi besoknya itu kan udah ibadah. Nah, bagaimana cara kita mendekati orang tua juga ya untuk ya kerjasama lah ya, kolaborasi dengan orang tua, bagaimana pengaturan waktu itu. Yang tadi memang sih pencapaian sih ya, pengakuan diri dan juga follower nih kayaknya penting banget kali ya bagi anak remaja ya. Bahkan di dalam game juga ada pertemanan, ada yang bisa jadi teman semakin banyak, teman-temannya kayaknya merupakan satu kebanggaan ya, satu pencapaian seperti itu di dalam sebuah game.
Nah, siap ya. Saya nggak tahu ya kita main game nggak di sini. Masing-masing punya game apa? Ada yang main mungkin Christian sama Saul mungkin main Mobile Agent kali ya. Kalau Caca nggak tahu main apa, tapi jangan dibilang yang lebih tua juga nggak main loh kan, tanpa menyebut sebuah merek. Kan di dalam salah satu online shop kan ada juga tuh permainan yang nanam-nanam gitu ya, ya lebih clue. Nah itu juga menjadi kesukaan orang tua juga ya, maksudnya bukan cuma anak-anak muda gitu. Dan itu bisa terhubung loh. Dan lucunya bisa minta bantuan kepada temennya kayak gitu ya, minta bantuan, minta dibantu lewat snack dan sebagainya. Wah, ternyata pengakuan dan banyaknya teman di dalam game itu juga menjadi perhatian mereka. Nah, kita para pembina harus hati-hati untuk bersama dengan orang tua menolong anak-anak jangan sampai salah pilih teman di dalam game-game itu ya. Nah, saya mau tanya kepada, kalau di sekolah kan biasa dipanggil Ibu Caca. Nah, kepada Caca, eh, pernah nggak ya ada anak-anak tuh main game kan, saya tahu lah ya, dan saya dengar anak-anak main game ada yang online itu memaki-maki dengan kata-kata yang ya pokoknya, jadi ucapan itu menjadi ucapan biasa. Pernah nggak dapat di dalam kelas atau di dalam pertemuan dengan anak-anak itu, terus tanpa sengaja itu permainan di game yang kasar-kasar gitu ya diucapkan itu keluar semua, terus bagaimana cara kita menolong mereka? Saya pernah menghadapi anak remaja yang seperti itu, saya langsung bilang, itu apa namanya, semua kebun binatang kan keluar disebutkan, belum lagi yang lain-lainnya. Apa perlu seperti itu tuh didengar oleh semua orang loh, kan teriaknya kenceng kan gitu. Bahkan ada yang sambil diajak orang tuanya ke mall ya, maksudnya ke mall atau ke supermarket gitu sambil main gitu, sambil dia, jadi ada bapak-bapak berpikir dia marahin bapak-bapak itu dengan kata kasar itu gitu, padahal dia lagi ini ke temennya gitu. Nah, bagaimana, pernah menghadapi itu enggak, Ca? Oke, enggak lah, kalau di sekolah saya baik-baik. Yeah. Aduh, anakku baik-baik, ibu suka. Enggak lah, kalau eksplisit gitu, misalnya di kelas gitu, terus mereka ngomong perkataan yang benar-benar kasar gitu sih, enggak ya, sampai sekarang nggak pernah ditemukan. Cuman kalau tahu sih mereka dalam pertemanan sih ngomong kayak gitu sih tahu gitu ya. Dan ketika main game, ya mereka tuh seringnya di Discord ya namanya, yang kayak interaksi satu sama lain itu pakai kata-kata kasar tuh tahu ya, kita sama-sama tahu gitu. Cuman kayak tadi Ko Chris sampaikan ya, tema ini tuh menarik banget sih buat aku ya, karena orang Kristen itu kayaknya kita tuh agak memandang game tuh sebagai hal yang negatif gitu konotasinya. Jadi kayaknya kalau anak main game tuh kayak, aduh nih anak nggak ada kerjaan apa atau gimana gitu ya. Sementara menurut aku game itu sendiri sih, aku secara pribadi nggak masalah gitu dengan anak-anak main game. Sehingga kalau misalnya tadi judulnya sebenarnya agak kontroversi ya, game atau ibadah gitu ya, kesannya harus dipilih yang mana gitu. Sebenarnya sih nggak ada yang harus dipilih, itu fine-fine aja, baik-baik aja gitu. Dan kalaupun anak-anak tuh sampai kecanduan gitu ya, mungkin kalau di sekolah itu kan kelihatan ya mata-mata yang teler, atau kayak tadi aku bilang kan di sekolah habis ibadah terus kita sharing gitu kan ya, kalau sharingnya ngawur, nggak jelas jawabnya apa atau nggak sesuai dengan pertanyaannya, kan kita tahu tuh nih anak nggak nyimak gitu kan dari tadi. Dan anak-anaknya tuh sama terus sih biasanya ya, setiap minggu tuh anak-anak itu terus gitu yang mengalami kesulitan konsentrasi di chapel gitu, atau dalam kata lain ini anak-anaknya sama terus yang udah adiksi dengan game gitu. Nah, cuman aku kalau menghadapi itu nggak terlalu langsung, duh nih anak gimana sih, jangan main game dulu dong, jangan main game terus dong, gitu-gitu ya. Aku sama sekali nggak kayak gitu. Karena menurut aku game itu bukan masalah utamanya gitu. Ada sesuatu yang jauh lebih esensi daripada game itu sendiri. Mungkin ke pengakuan, tadi kok Chris bilang ya, mungkin perlu haus akan interaksi, haus akan apalah gitu ya, banyak hal gitu, dan game itu cuma salah satu pelampiasan aja. Jadi aku nggak pernah sih sampai bilang makanya jangan main game gitu, walaupun mereka telat bangun ke chapel ya, aku nggak pernah ngomong makanya jangan main game gitu ya. Caranya adalah berusaha untuk ditanya terus gitu, kenapa sih kamu main game sampai selama itu, apa sih yang seru tuh, apa sih ya,
kita memposisikan diri kayak mereka gitu. Itu salah satu hal yang paling menolong untuk ngobrol ke anak remaja, yaitu dengan memposisikan diri kayak mereka. Emang apa sih yang seru dari itu? Emang gimana sih? Ya kayak tertarik lah, tapi jangan pura-pura tertarik ya. Ya memang kita genuinely pengen tahu lah apa yang jangan kayak palsu kamu ibu gitu. Anak-anak juga tahu kan ya. Ya kita genuinely untuk pengen tahu, pengen kenal apa sih sebenarnya yang mereka rasain gitu. Gitu sih. Iya, betul sekali. Saya setuju banget dengan apa yang dikatakan tadi oleh Caca. Artinya rekan-rekan yang melayani remaja ini kan masih muda, jadi paling tidak usianya tuh lebih berdekatan untuk bisa memahami mereka gitu ya. Mungkin kalau bagi kita yang sudah lebih yang nggak mau dibilang tua sih ya, lebih senior gitu ya. Biasanya mungkin punya cara-cara yang lebih agak kuno sedikit gitu lah ya, dengan cara yang mungkin kamu harus, tapi sekarang udah nggak bisa lagi gitu ya, nggak bisa seperti itu. Tapi itu menarik tadi, bahwa melalui pendekatan tidak pura-pura, tapi masuk apa sih kamu lagi suka apa, jadi kayak begitu. Contoh juga lagi lakukan itu ya, lagi konseling anak remaja yang memang kayaknya lebih seneng waktunya habis di situ, sehingga dia nggak terlalu ini dengan orang tuanya ya, relasinya seperti itu. Nah kayaknya harus masuk dulu, ajarin dong ini mainnya gimana, jadi kayak gitu. Jadi belajar main jadinya. Itu sangat menarik sekali, jadi tidak menghakimi, tetapi bertanya kepada anak-anak, apa sih permainan yang sedang kamu suka dan bagaimana sih, yang seperti itu ya. Itu menarik sekali, tidak menghakimi anak-anak. Dan juga tentunya kalau mereka sudah prioritas waktu, bahwa game itu ya bukan persoalan di gamenya, tapi dampak di gamenya. Tapi baik atau tidak, nanti kita juga bisa mendampingi mereka ketika sudah ngobrol dengan mereka ya. Tapi prioritas waktu juga pelan-pelan bisa menolong mereka untuk ibadah itu harusnya sebuah keharusan, kewajiban. Kalau tidak mau dikatakan sebagai sebuah kewajiban, harusnya sebagai sebuah kerinduan kita dengan Tuhan gitu ya, yang ekspresi yang harus kita lakukan. Jadi bukan harus memilih seperti itu. Nah ini menjadi menarik pembicaraan ini, Christopher. Main game, Chris. jadi butuh pengakuan kan? Apakah kita masih butuh pengakuan? Silakan. Saya mau menambahkan sedikit contoh Ya. dari yang saya coba amatin gitu. Kalau saya mengamati di dalam beberapa jenis games dan sebagainya, saya melihat bahwa salah satu jembatan yang sama, baik itu di dalam ibadah, di dalam relasi, maksudnya dalam kita manusia, bahkan dengan games, sebenarnya ada dalam relasi itu. Contoh, kalau menurut saya, kenapa? Karena misalnya kayak tadi Cicaca bilang, apa sih menariknya gitu? Saya yakin bahwa ada yang mengatakan bahwa gamenya seru, tetapi ada juga yang mungkin mengatakan seru karena main bareng, nggak main sendiri gitu. Nah dengan main bareng, mau itu orangnya ketemu kayak, mau pakai Discord kayak, mau pakai mic di gamenya kayak, ada relasi yang terjadi sebenarnya di situ, ada komunikasi. Dan kalau misalnya di games-games yang lain yang mungkin bukan multiplayer gitu ya, yang atau mungkin tadi contoh sebut gitu ya, ada yang nanam-nanam gitu ya, bisa minta tolong ke orang, itu kan secara nggak langsung dibalik minta tolong ke orang itu kan artinya ada sebuah relasi yang ingin dijalin gitu. Betul. Nah saya menyadari bahwa penting bagi setiap kita maupun orang tua, guru, rohaniawan, harus ada relasi dengan anak-anak remaja kita gitu. Tanpa adanya relasi, kita nggak ada komunikasi yang dimana kita nggak akan pernah bisa tahu bagaimana kehidupan mereka. Nah, tapi bagaimana bisa ada relasi? Ya mau nggak mau harus ada kehadiran. Ya pribadi kita harus hadir di situ gitu. Makanya saya juga setuju sama Cica tadi bilang bahwa ini bukan soal mana yang harus dipilih, tetapi bagaimana kita melihat bahwa games mau main ya boleh, ibadah juga ya kita tetap harus melakukan ibadah kita. Jadi jangan sampai kita juga sebagai orang yang rohaniawan atau guru gitu ya, atau orang tua mungkin langsung menjudge gitu kayak, ini gara-gara kamu main game sih, kamu jadi berubah, jadi anak yang bad, kamu nggak good boy lagi, misalnya gitu. Ya kalau misalnya kayak gitu terus kan kasihan nih anaknya gitu ya, kasihan mentalnya, apa segala macam. Nah nanti kalau misalnya itu rusak, balik tuh ke Christian tadi bilang, oke, aku mungkin lemah di pelajaran, tapi aku kuat di game. Achievement-nya aku banyak. Aku dapat gelar ini di game.
aku dapat gelar MVP gitu ya. Nah, itu yang mungkin selama ini mereka rindu didengar juga oleh orang tua mereka. Kamu bagus ya, kamu ada perubahan, ada apa gitu. Mungkin sama ini mereka nggak dapat. Akhirnya mereka dapat di mana? Di game. Dan bagi mereka ya ini menarik gitu. Walaupun aku nggak bagus-bagus banget pendidikannya, tapi di game aku bagus gitu. Nah itu sih contoh yang saya lihat. Ya, terima kasih. Berarti ini sebuah pengakuan ya teman-teman bahwa sekali lagi kita setuju bahwa game online atau ibadah online itu bukan pilihan, tapi sebuah prioritas yang harusnya menjadi tanggung jawab bagi setiap anak-anak. Dan sebagai para pembina rohani anak-anak remaja, kita bisa mendampingi mereka, bisa duduk bersama-sama dengan mereka, ngobrol dari hati ke hati untuk memahami mereka bahwa mereka butuh komunitas, butuh pengakuan, butuh juga kita untuk memuji. Mungkin nggak bisa bersaing di prestasi di sekolah mungkin ya, tapi di sini nih ada kesempatan di mana mereka bisa siapapun bisa bersaing atau bisa punya banyak komunitas atau teman-teman. Nah, Betul yang contoh. terakhir ini pengen tahu nih kita seharusnya ini obrolan yang sangat menarik, bisa panjang ya. Nanti kita ada sesi yang berikutnya. Nah ini sebagai para pelayan remaja yang tadi sudah melihat bahwa kita setuju bahwa game itu bagaimana kita melakukan pendekatan kepada mereka. Nah sekarang kita fokus untuk melayani mereka. Kira-kira tadi kan udah disebutkan beberapa cara melakukan pendekatan, memahami mereka komunitas atau apa. Nah kira-kira apa sih yang dikerjakan yang bisa dilakukan kita sebagai para pembina di gereja maupun yang juga melayani sekolah maupun yang sudah dilakukan, kira-kira apa tips sedikit lah apa yang bisa kita kerjakan untuk mendampingi anak-anak ini. Silakan mulai dari Christian di Surabaya. Nah, ya kalau saya memang apalagi kota besar ya, saya bisa bilang kota Surabaya ini sudah cukup maju, mereka secara mereka punya akses internet yang cukup lancar gitu. Jadi saya kira di beberapa kota besar pun mengalami pertumbuhan yang sama gitu. Tetapi poin yang atau langkah yang baik yaitu memahami mereka gitu. Baik itu sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai rohaniwan di gereja, kita untuk tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak tahu apa sebenarnya yang mereka inginkan atau apa yang membuat mereka tertarik, maka kenapa games itu menjadi sesuatu yang menarik? Karena dia dapatkan di sana. Sedangkan ketika kita itu sebagai orang dewasa yang melihat ya, tetapi kita lihat kamu ini ya kayaknya kok main terus gitu, sepanjang hari main terus, padahal dia baru 1 jam. Gitu. Wah, jadi kita itu sembah anak remaja itu barang haram gitu. Padahal kita sebagai orang tua, kayaknya kita juga banyak tuh buka main HP kita gitu. Amat tuh pegang HP, main apapun yang menjadi katakanlah cuman baca berita gitu. Tapi pada kenyataannya anak melihat kita, loh. Jadi kita mesti tahu apa yang mereka kejar sebenarnya. Dan satu langkah menarik yang saya lakukan dan cukup efektif juga mendapatkan atau bisa memperlakukannya. Ketika saya sudah tahu apa yang sebenarnya mereka kejar gitu. Bermacam-macam, ada yang saya enggak. Terus ada alasan mereka, ya aku kan cuma mau hiburan gitu, daripada aku pergi dugem, minum-minum gitu, ngerokok. Kan di rumah mulai berpikir ke depan, ini aku bisa dapetin uang nih, aku bisa jual mainanku ini, kayak gitu, dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan mereka, dan itu yang perlu kita tangkap. Di kesamaan yang saya temukan adalah mereka ingin membuat satu karakter yang sesuai dengan keinginan mereka. Maka dari itu, satu karakter atau beberapa karakter, ketika orang tuanya uninstall atau hapus mainan itu, dia bisa marah begitu besar. Kenapa? Karena ini dianggap aku sudah membangun karakter ini dari nol. Maka dari itu yang saya lakukan kepada anak-anak remaja yang memang suka main gitu ya. Yang saya ajak kepada mereka, yang saya ajak adalah lalu tujuannya mereka apa yang membuat tadi kalau Christopher bilang apa yang menjadi kesenangan mereka gitu. Yang ketiga, saya akan mengajak anak tersebut akan saya ajak untuk membedakan ini dunia virtual, ini dunia nyata. Dan di dunia nyata ini kamu adalah karakter juga. Karaktermu itu bagaimana cara naik level, bagaimana dia harus istirahat kapan, cari cari levelnya gimana. Karena dan disitulah kita bisa masuk. Oh iya, yang kamu butuhkan sekarang apa? Kamu butuhkan informasi, kamu butuhkan pengetahuan. Belajar dari mana? Oh dari ini, dari itu. Tapi kita bawa ke arah itu. Dan itu akan menolong. Oh iya ya, mindset itu yang saya bawa ke anak-anak ini. Kamu di tiap permainan ada misi yang dilakukan. Ajak mereka untuk
punya misi itu dalam hidup. Oke, hari ini misimu apa? Kalau misimu berhasil, kamu akan dapat self reward gitu. Dan itu mereka akan mengedepankan diri mereka diri mereka itu pertualangan yang harus mereka jalani hidup mereka itu. Dan itu saya rasa remaja tentunya yang memang suka main itu cukup. Pesannya adalah untuk tidak berkecil hati kepada para pelayan-pelayan remaja maupun pemuda, karena walaupun kadang kita dikacangin sama anak remaja, ya kan? Kadang-kadang anak remaja slow respon, kadang-kadang bertahun-tahun tidak ada perubahan yang signifikan yang kita harapkan, tapi nggak apa-apa ya. Perubahan itu datangnya daripada Tuhan gitu ya. Tugas kita adalah untuk ya terus menunjukkan bahwa kita genuine mau melayani mereka, mau kenal mereka, mau memberi diri untuk mereka, berjalan sama-sama mereka gitu ya, khususnya di masa-masa remaja yang tidak mudah pastinya. Banyak yang pengen coba, pengen mereka tahu, itu sih. Ya, berarti bisa dikatakan bahwa sebagai para pelayan remaja kita jangan menyerah gitu ya, untuk tetap melakukan pendekatan kepada mereka semua dan untuk tetap mengasihi mereka dengan kasih-Nya Kristus dan tetap untuk dapat melayani mereka dengan sepenuh hati kita dan mengusahakan yang terbaik untuk melakukan pendekatan kepada mereka. Silakan Christopher. Ya, kalau dari saya ya, ini tadi saya setuju ya sama dengan Caca gitu ya. Bukan bermaksud menggurui, tapi kita justru berkolaborasi bersama, men-sharingkan pengalaman-pengalaman kita dan semoga hal-hal yang dibagikan ini dapat diterapkan dan menjadi berkat gitu. Kalau bagi saya, saya setuju bahwa kita perlu semangat untuk melayani mereka. Kalau kata Christian tadi juga bagaimana kita bisa dekat dengan mereka, kalau Cica sedang harus punya trust sama mereka dan kita dapatin trust-nya mereka, dan sama seperti yang tadi saya katakan di awal, kita harus punya relasi sama mereka, kita harus hadir bagi mereka, walaupun kita nggak bisa hadir 100% gitu, tapi setidaknya kita ketika kita punya waktu dan kesempatan hadir bersama dengan mereka, ya kita pay attention di situ, kita benar-benar fokus di situ gitu. Ya, sehingga kita bisa ngobrol, kita bisa enjoy sama mereka, dan kita bisa cari tahu tentang mereka. Dan juga saya rasa nggak cuma soal di bagian ini aja yang penting, tetapi bagaimana peran orang tua itu juga penting. Contoh, peran orang tua bagaimana, mungkin mereka selama ini melihat ya games itu, kalau kata Christian tadi, sebagai games plus teknologi remaja, teknologi itu barang haram gitu ya, atau barang yang tidak kayak gitu ya. Tapi bagi saya justru para orang tua perlu melihat bahwa games itu bukan sesuatu hal yang harus kita cap sebagai suatu hal yang salah gitu. Tetapi dari orang tuanya sendiri juga perlu aktif untuk mencari tahu tentang games. Jadi ketika orang tua mencari tahu gitu ya tentang games yang anak-anak mereka mainkan, saya yakin itu akan menjadi satu jembatan bagaimana orang tua membangun relasi dengan mereka. Dan saya, walaupun mungkin anak akan merasa, aneh banget sih ini papa atau mama, masa main game sama gitu misalnya, atau gimana. Tapi ya mungkin kita nggak sampai jadi orang tua sampai main games gitu ya, tapi mungkin kita bisa tahu setidaknya bagaimana cara kita membangun relasi, cara kita membangun komunikasi, dan bagaimana juga orang tua menjadi role model. Kalau kata Christian tadi, ya walaupun orang tua mungkin lihat berita gitu ya itu kan ya pegang handphone gitu, sedangkan katanya nggak boleh main handphone dan sebagainya. Nah, saya pikir orang tua perlu jadi teladan, orang tua juga perlu mencari tahu permainan apa yang anak-anak mereka mainkan, supaya di situ menjadi jembatan untuk masuk, bagaimana kita bisa membangun relasi, mendapatkan trust mereka, dan seperti yang tadi juga udah disampaikan oleh Christian, kita bisa menolong mereka gitu. Dan saya pikir ada hal yang lebih jauh lagi yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa bagaimana kita mengandalkan Tuhan sih, contoh. Bagaimana kita terus memohon sama Tuhan, memohon hikmat daripada Tuhan ketika kita melayani mereka, baik sebagai guru, rohaniwan, ataupun orang tua, dan bagaimana kita mendapatkan kekuatan gitu ya, kalau kata Cica, semangat gitu ya, walaupun mereka slow respon gitu. Dan bagi saya itu hal yang sangat penting, bagaimana kita bisa melakukan pelayanan ini, sehingga kita bisa melihat bahwa game atau ibadah online itu bukan sebuah pilihan sebenarnya, yang harus mereka benar-benar pilih dan melepaskan semuanya. Jadi choose satu, lepas yang satu gitu. Tapi bagi saya, bagaimana kita menjadi pribadi yang semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan kita bisa melihat bahwa ya ibadah sebagai prioritas. Games kita bisa nikmatin sebagai tempat kita
refreshing, sebagai tempat kita membangun relasi, bersosialisasi dengan teman-teman kita, dan karena memang sekarang eranya gitu, dan kita nggak bisa menutup mata hanya sekedar memilih mana ibadah online, mana game online. Itu sih contoh. Iya, betul sekali ya dari rekan-rekan sekalian yang melayani sebagai rohaniawan remaja. Tadi banyak hal yang sudah kita dapatkan, ungkapan daripada hati kita, bagaimana kita mau melayani anak-anak dengan penuh kasih Tuhan, tidak menyerah, lebih tahu tentang mereka, belajar lagi tentang mereka, dan juga kita mau kerjasama dengan orang tua tentunya ya untuk dapat mengenal mereka, dan juga kita tahu dunia mereka lewat game-game ini, dan tidak menghakimi mereka karena mereka adalah milik Tuhan ya, dan kita hanya bersandar melayani mereka karena untuk memohon Tuhan yang akan memberi hikmat dan kekuatan kepada kita. Nah tadi saya beberapa hari ini sempat dengar tentang konteks pelayanan anak-anak remaja, di mana anak-anak remaja kenapa banyak yang meninggalkan, anak muda khususnya ya, meninggalkan gereja, karena mereka juga merasa kadang-kadang terlalu didikte, diatur, dihakimi dalam tanda kutip, dan juga tidak diterima ya, dan gaya dan stylenya. Tetapi dengan pembicaraan tadi dengan rekan-rekan sekalian, menurut saya itu satu hal masukan yang luar biasa sekali, bahwa kita mau bersama-sama dengan mereka, mengenal mereka lebih jauh lagi, sehingga mereka bisa memprioritaskan ibadah bukan sebagai pilihan, tetapi sebagai prioritas di dalam hidup mereka. Lebih kurang seperti itu ya. Terima kasih untuk Christian yang ada di Surabaya. Thank you ya, Chris. Thank you, sama-sama. Thank you juga sudah diundang. Thank you loh udah nyiapin waktu khusus ya, dengan semua persiapannya. Tuhan memberkati pelayanan di Surabaya. Salam buat anak-anak remaja yang dilayani di situ ya. Terima kasih juga untuk Ibu Caca untuk ininya, kesempatan kita bisa ngobrol nih, ini luar biasa nih ya. Nggak janjian secara khusus, tetapi rekan-rekan punya hati yang luar biasa untuk bisa men-sharingkan pelayanannya kepada kita semua. Thank you ya, Caca. Nah, terima kasih juga Bu Lili. Terima kasih juga untuk kesempatan bisa ngobrol tentang anak-anak yang pernah dilayani di sekolah, dan tetap semangat untuk melanjutkan perjalanan ke depannya untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam menimba ilmu yang baru. Terima kasih juga untuk Christopher yang untuk kedua kalinya hadir di dalam YouTube Anak dan Remaja ini ya, senang banget ya. Thank you ya Christopher. Ya, terima kasih juga contoh udah diajak dan pelayanan bersama. Terima kasih. Tidak bosan ya. Siap. Selamat melayani juga, tetap semangat dan tetap sehat buat kita semua di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak mudah ini, dan banyak kabar yang akhirnya kita dengar, duka cita, dan juga banyak yang masuk rumah sakit, kesulitan untuk bisa mendapat rumah sakit, dan juga kabar daripada rekan-rekan kita sekalian, saudara-saudara kita juga tetap akan mendukung mereka dalam doa, semangat buat keluarga-keluarga, para orang tua, guru, dan juga para pelayan anak dan remaja, sama anak-anak dan remaja juga ya, untuk tetap menjaga kesehatan, tetap ikutin protokol, tetapi lebih dari itu tetap mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang akan mendampingi kita melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Sekali lagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, para pelayan anak dan remaja dan orang tua, dan juga para guru-guru, pembicaraan kita ini menarik sekali karena kita mau lebih memahami anak-anak remaja dan juga mau mendampingi mereka di dalam setiap pertumbuhan rohani mereka. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang tua dan juga para pelayan anak dan remaja dan guru dimanapun saja berada. Tuhan memberkati, sampai bertemu kembali di channel anak dan remaja dalam tema-tema yang berikutnya. Tema berikutnya adalah Heart Connect ya, bersama dengan pembicara yang lainnya atau yang akan mendampingi saya untuk ngobrol curhat. Tuhan memberkati, sampai ketemu semuanya teman-teman.